Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini Rabu tanggal 19 Agustus 2020 atau yang bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah tahun 1441, di mana hari ini merupakan hari akhir bulan Dzulhijjah yang insyaallah ta'ala pada esok hari kita memasuki tahun baru di awal Hijriah, yaitu tahun 1442. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya, taufiknya kepada kita, serta kemudahan demi kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah meskipun masih dalam masa pandemi yang kita alami ini. Semoga hal ini tidak surut bagi kita untuk terus-menerus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Karena apapun yang kita lalui, apapun keadaan kita sekarang ini, tetap nikmat Allah merupakan nikmat yang paling utama. Allah sangat memberikan banyak sekali nikmat kepada kita sampai tidak bisa terhingga dan dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Seandainya kalian menghingga dan menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghingga ataupun menghitungnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada setiap hari Rabu sore jam 4 sore sampai jam 5, insyaallah kita akan mengkaji bersama kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang berjudul Masail Jahiliyah, yaitu kitab yang membahas tentang beberapa permasalahan-permasalahan jahiliyah atau kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang patut kita ketahui bersama sehingga kita dapat menghindari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, dan sehingga kita bisa berislam secara kafah sebagaimana yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana pula yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada sore hari ini yaitu masalah yang ke-41 dari buku Masail Jahiliyah, di mana masalah yang ke-41 ini berbicara tentang bahwa orang-orang jahiliyah seringkali mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan-kekurangan. Di sini
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan dalam bukunya Masail Jahiliyah, Al-Mas'alatul Hadiyatu wal Arba'un, masalah yang ke-41. Beliau mengatakan nisbatun naqaisi ilaihi subhanah, yaitu di masalah yang ke-41 ini orang-orang jahiliyah terbiasa menisbahkan sifat-sifat yang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, kal waladi wal hajati wat ta'ab, seperti mempunyai anak, membutuhkan dan lelah. Ma'atanzihi ruhbanihim an ba'di dzalika, padahal mereka mensucikan ahli ibadah mereka dengan sebagian sifat ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah masalah yang akan kita bahas, yaitu masalah yang ke-41. Mereka seringkali menisbahkan sifat-sifat kurang kepada Allah, padahal ya ahli-ahli ibadah mereka disifati oleh mereka ya dengan sempurna. Artinya mereka mensucikan diri dari sifat-sifat yang kurang yang mereka nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Fauzan, Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala mengatakan di dalam syarah masalah yang ke-41 ini, beliau mengatakan an-naqais diddul kamalat, kekurangan-kekurangan atau sifat-sifat kekurangan yaitu lawan dari sifat-sifat kesempurnaan. Wa nisbatun naqais ilallahi subhanahu wa ta'ala hadmun lirububiyatihi, dan menisbahkan sifat-sifat kurang kepada Allah Subhanahu wa taala sama saja telah menghancurkan rububiyah Allah, menghancurkan ya kerububiahan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika kanisbatil walad ilaihi, hal itu seperti mereka menisbahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Ya. Ini menisbahkan Allah dengan anak merupakan sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal walid yahtaj ilal walad. Karena pada hakikatnya orang tua itu nanti akan membutuhkan anak. Wa huwa yushbihuhu. Sehingga sama saja kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan orang tua yang membutuhkan anak. Fal yahudu qalu, orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anaknya Allah. Wan nasara qalu, sedangkan orang Nasrani mengatakan Al-Masihu ibnullah. Al-Masih Isa adalah anak Allah. Wa musyrikul Arab qalu al-malaika banatullah. Sedangkan orang-orang musyrik dari kalangan Arab mengatakan malaikat adalah anak perempuannya Allah. Ma'annan nasara yunazzihuna ahbarahum anil aulad waz zaujat. Padahal di dalam ajaran orang-orang Nasrani mereka mensucikan ahli-ahli ibadah mereka, bahkan mereka mensucikan tokoh-tokoh agama mereka dari anak-anak dan istri-istri. Artinya apa? Artinya di dalam ajaran Nasrani ya, tokoh agama mereka, ulama mereka dan ahli ibadah mereka ya, mereka mensucikannya dari ya istri, ya dari pernikahan, serta mensucikannya dari anak-anak. Kenapa mereka melakukan hal ini? Li'anna hadza naqsun fi haqqihim. Menurut mereka bahwa adanya istri, adanya anak bagi ahli ibadah dan orang-orang ya yang tokoh mereka, ulama mereka adalah sebuah kekurangan ya menurut ajaran mereka. Fahum la yunazzihunallaha amma yunazzihuna anhu ruhbanahum. Padahal mereka tidaklah mensucikan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka mensucikan ya rohib-rohib mereka, ya ahli-ahli ibadah mereka, ulama-ulama mereka dan sebagainya. Begitu juga kata Syekh Shalih Fauzan, kadzalikal arab kanu yakrahunal banat. Begitu juga ajaran orang Arab, ya, orang Arab terdahulu, bangsa Arab terdahulu, mereka itu sangat tidak suka, ya, benci kalau mereka memiliki anak
perempuan. Wa yansibunaha ilallah, padahal mereka menisbahkan anak perempuan tersebut kepada Allah, yaitu mereka menganggap bahwa malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Fa yansibunallaha ma yakrahunahu li anfusihim, sehingga mereka menisbatkan untuk Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang mereka tidak suka, ya. Mereka nisbahkan untuk diri mereka sendiri. Wa ya'tabirunahu aiban wa naqsan, mereka menganggapnya hal itu sebagai aib dan kekurangan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini menyinggung, ya, mereka menyinggung kebiasaan orang-orang, ya, orang-orang bangsa Arab terdahulu, orang-orang musyrik, ya, dari kalangan Arab, yang mana mereka menisbahkan anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka sendiri, ya, tidak suka dengan Allah menyatakan hal ini dalam surat An-Nahl ayat 57. Wa yaj'aluna lillahil banati subhanah, mereka menjadikan untuk Allah anak perempuan, maha suci Allah, walahum ma yashtahun, dan mereka menisbahkannya apa yang mereka inginkan. Jadi Allah, ya, menyebutkan di dalam ayat surat An-Nahl ayat 57 di sini, ya, berkenaan dengan orang-orang jahiliyah terdahulu, ya, dari kalangan bangsa Arab, orang-orang musyrik, mereka menisbahkan anak perempuan Ta'ala, padahal mereka sendiri, ya, tidak suka anak perempuan. Wa mimma yadhkur wa mimma min ulama'il muslimin dahaba birisalatin ila ahadi mulukir Rum. Falamma dakhala alaihi qala lahu kaifa az-zawja wal aulad faghadibal hadirun. Dan disebutkan, kata Syekh Shalih Fauzan dalam syarahnya ini, bahwa ada seorang alim, ulama dari, ya, ulama kaum muslimin, dahaba birisalatin ila ahadi mulukir Rum. Dia pergi membawa satu surat, ya, yang akan diberikan kepada salah seorang raja dari Romawi. Falamma dakhala alaihi, tatkala dia menemui si raja ini, qala lahu, maka si raja ini berkata kepadanya, kaifaz zauja wal aulad, bagaimana keadaan istrimu dan anak-anakmu? Faghadibal hadirun, maka yang hadir ketika itu marah, ya. Kaifa yasifu ra'isahum, afan. Falamma dakhala alaihi qala lahu, tatkala orang ini, ya, yang menjadi utusan ini, ya, dari kalangan para ulama kaum muslimin, ya, masuk kepada salah seorang raja Romawi, ya, dia mengatakan, kaifaz zauja wal aulad, bagaimana keadaan istrimu dan anak-anakmu, ya. Faghadibal hadirun, maka orang-orang yang hadir kemudian marah. Mereka marah kenapa? Kaifa yasifu ra'isahum bi anna lahu zauja wa auladan, bagaimana bisa orang ini, ya, memberikan sifat, menyematkan sifat kepada pemimpin mereka bahwa pemimpin mereka mempunyai istri dan mempunyai anak. Faqala lahum rahimahullah, lalu kemudian si ulama ini mengatakan kepada mereka rahimahullah, antum tunazzihuna ra'isakum aniz zauja wal walad wa tansibunaha ilallahi azza wajal. Kalian, ya, kalian mensucikan, ya, mensucikan pemimpin kalian dari mempunyai istri dan mempunyai anak, tapi kalian menisbahkan, ya, istri dan anak itu kepada Allah azza wajal. Wala tunazzihunahu bidzalika afhamahum wa khasamahum bihada wa akhjalahum ghayatal khajal. Karenanya lalu kemudian mereka sangatlah, ya, malu, ya, dengan pernyataan ulama ini, ya. Seakan-akan si ulama ini, ya, ulama kaum muslimin ini, ya, sudah menyingkap apa yang ada pada mereka. Mereka tidak suka, ya, dengan penisbatan istri dan anak-anak kepada pemimpin mereka. Tapi di saat yang bersamaan mereka menisbatkan hal ini kepada Allah Azza wa Jalla.
menisbahkan istri dan anak kepada Allah Azza wa Jalla, ta'alallahu amma yakulun uluwan kabira. Dan inilah para jamaah yang dirahmati Allah, ya. Penisbatan anak, penisbatan istri kepada Allah Azza wa Jalla merupakan satu sifat kurang yang tidak boleh, ya, kita sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menyatakan hal ini, ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dalam surat Al-Ikhlas. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan untuk dirinya, ya, untuk dirinya anak, dan menafikan az-zaujah, menafikan istri. Lalu, dan hal ini sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang ahlul jahiliyah, baik itu dari kalangan orang-orang Yahudi ataupun Nasrani ataupun orang-orang musyrik dari kalangan Arab yang menisbatkan anak, ya, dan menisbatkan istri kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala a'lam. Ini para jamaah yang dirahmati Allah, ya, masalah yang ke-41 dari masail jahiliyah, bahwa orang-orang jahiliyah menisbatkan anak dan istri kepada Allah Azza wa Jalla, padahal hal ini merupakan sifat yang kurang, ya. Bukan hanya kurang bagi Allah Subhanahu wa taala, bahkan bagi diri mereka sendiri ini dianggap sebagai hal yang kekurangan, ya. Mereka menisbatkannya kepada Allah sehingga mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beralih pada masalah yang berikutnya, masalah yang ke-42, ya. Masalah yang ke-42 di sini berkenaan dengan syirik di dalam kekuasaan. Syirik di dalam kekuasaan. Asyirku fil mulki. Kesyirikan di dalam kekuasaan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, Al-mas'alatu tsaniyatu wal arba'un. Masalah yang ke-42. Asyirku fil mulki kaqaulil majus, ya. Yaitu kebiasaan orang jahiliyah, ya, akhlak orang jahiliyah adalah mereka melakukan syirik di dalam kekuasaan. Contohnya seperti perkataan orang-orang Majusi, ya. Perkataan orang-orang Majusi. Syekh Shalih Fauzan di dalam syarah masalah yang ke-42 ini mengatakan, min masaili ahli jahiliyah, dan di antara masalah orang-orang jahiliyah adalah asyirku fil mulki, yaitu syirik di dalam kekuasaan. Sebagaimana perkataan orang, ya, Majusi dari kalangan mereka. Wal majus, ya, Majusi adalah ta'ifatun minal bashar fi biladil Faris, yaitu satu kelompok, ya, satu kelompok yang berada di dataran Persia. Ya'budunan niron. Mereka mempunyai kebiasaan menyembah api. Orang-orang Majusi mempunyai kebiasaan menyembah api. Wa yaqulun inna hadzal qaun lahu khaliqan. Mereka mengatakan sesungguhnya alam semesta ini mempunyai dua pencipta. Ya, dua pencipta. An-nur wa dzulmah, yaitu ada cahaya, ada kegelapan. Fan-nur khalaqal khair. Anggapan mereka orang Majusi bahwa cahaya itu menciptakan kebaikan. Sebaliknya, wa dzulma khalaqatil syarr. Sedangkan sebaliknya, kegelapan itu menciptakan keburukan. Walihada tamu bithanawiyah. Karena itulah mereka juga dinamakan sebagai kelompok Ats-Tsanawiyah. Lah, anggapan mereka ini, ya, anggapan mereka ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah. Dalam hal rububiyah, yaitu dalam hal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini merupakan keyakinan kita di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa rububiyah? Ya.
Rububiyah Allah artinya adalah kita mengesahkan Allah di dalam seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kekuasaan Allah, ya. Tidak ada yang berkuasa di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah lah zat, ya, tunggal yang berkuasa di alam semesta ini. Adapun kekuasaan yang lainnya adalah tata qahri, ya. Kekuasaan yang lainnya di muka bumi ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan kita, keyakinan kaum muslimin. Lah, orang-orang jahiliyah dari kalangan Majusi, mereka menganggap tidak demikian. Mereka menganggap bahwa, ya, di alam semesta ini ada dua pencipta. Ada cahaya, ada kegelapan. Sedangkan cahaya menciptakan kebenaran, kebaikan, adapun kegelapan menciptakan keburukan. Ini anggapan mereka. Wa fi madhabihim, ya, menurut madhab mereka, yaitu madhab Majusi, ya, Majusi adalah jawazu nikahil maharim, diperbolehkan untuk menikahi para mahram. Mahram itu adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi di dalam Islam, ya. Di dalam Islam mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Nah, orang-orang Majusi berbeda dengan orang-orang Islam. Mereka apa? Mereka membolehkan untuk menikahi mahram-mahram mereka, ya, seperti menikah dengan ibu mereka sendiri, menikah dengan adik perempuan mereka sendiri, mereka menikah dengan bibi mereka dan sebagainya. Wa min madhabihim, dan di antara madhab mereka, keyakinan mereka juga, yaitu ahlul jahiliyah dari kalangan orang-orang Majusi, al-ishtirak fil amwal waz zaujat, yaitu, ya, bolehnya berbagi di dalam harta dan istri-istri. Jadi jika ada seseorang yang mempunyai harta, maka harta seseorang itu juga hartanya yang lain. Jika seseorang mempunyai istri, maka istrinya juga, ya, halal bagi yang lainnya. Ini, ya, keyakinan mereka ahlu jahiliyah dari kalangan, ya, Majusi. Fala yarawna li ahadin tamallukan khasan, sehingga apa? Mereka tidak, ya, berpendapat, mereka tidak melihat bahwa seseorang, ya, boleh memiliki harta khusus baginya. Tidak. Hartanya untuk bersama. Sama halnya dengan jika ada seseorang yang mempunyai istri, maka istrinya untuk bersama, ya. Istrinya untuk bersama, bukan hanya untuk dirinya saja, untuk seseorang yang mempunyai istri itu, tapi istrinya untuk bersama. Wa yashtarikuna fil amwal, ya. Mereka juga, ya, berserikat di dalam harta. Jadi tidak ada yang mengatakan ini hartaku, tidak, karena siapa yang memiliki harta, maka harta itu adalah untuk bersama. Wa alaihi syuyu'iyah fil waqtil hadir wal ishtirakiyah, ya. Maka mereka itu, ya, semisal, ya, ataupun sama dengan, ya, orang-orang komunis yang ada pada saat ini, di mana orang-orang komunis itu menganggap bahwa harta adalah harta milik bersama, ya. Harta milik bersama. Wallahu ta'ala a'lam. Ini anggapan orang-orang ahlul jahiliyah dari kalangan orang-orang Majusi, ya. Jadi mereka, di antara madhab mereka adalah mereka boleh menikahi para mahram. Mereka berserikat di dalam harta dan di dalam istri. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan dalam syarahnya, wa hadza madhhabun batilun munaqidun lil adyan wal fitrah. Jelas ini merupakan madhab yang batil, yang bertentangan dengan agama-agama dan bertentangan dengan fitrah yang lurus. Fa khaliqul kauni wahidun ahad, ya. Padahal pencipta alam semesta ini harus tunggal, harus satu. Fardun somad, ya, tunggal, berdiri sendiri, ya. Dia sebagai tempat di mana semua makhluk bergantung kepadanya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia zat yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan dialah zat yang tidak ada seorang pun yang serupa dengannya. Waqad abahal milkiyah al-fardiyah. Dan sungguh, ya, Islam telah, agama kita, walhamdulillah,
telah memberikan kebebasan untuk memiliki secara personal, pribadi, ya. Wa harrama nikahil maharim, dan Islam, ya, mengharamkan menikah mahram, menikahi mahram. Sedangkan orang-orang jahiliyah dari kalangan ahlul majus, ya, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara madhab mereka juga adalah sangat bertentangan dengan apa yang telah digariskan di dalam Islam, wallahu taala alam. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian kita lanjut dulu, ya, masalah yang ke-43 dari masail jahiliyah. Masalah yang ke-43 adalah orang-orang jahiliyah, kebiasaan mereka selalu menentang takdir. Juhuduhum liqadrillah atau liqadarillah, yaitu penentangan mereka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari takdir, menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan al-mas'alatu tsalitsatu wal arba'un. Masalah yang ke-43 yaitu juhudul qadari, menentangnya mereka terhadap takdir. Syekh Shalih Fauzan, ya, membicarakan dan mensyarah hal ini bahwa di antara perilaku jahiliyah adalah mereka terbiasa menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-qadar menurut Syekh Shalih Fauzan adalah huwa ilmullah bil asya. Termasuk di antara qadar adalah, ya, ilmunya Allah terhadap segala sesuatu, ya. Pengetahuan Allah atau ilmunya Allah terhadap segala sesuatu. Wa takdiruhu laha jalla wa ala qabla wuqu'iha. Dan termasuk qadar adalah ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya, akan sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Wa kitabatuha fil lauhil mahfud. Dan di antara takdir Allah adalah penulisan, ya, Allah menulis ketetapannya itu di lauhul mahfud. Tsumma khalaqahu laha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Nah, di sini ada 4 maratib para jamaah yang harus kita ketahui di dalam mengimani qadar. Dan inilah, ya, iman kita kepada qadar yang harus kita ketahui. Iman kepada qadar adalah yang pertama, tahapannya adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai ilmu, yaitu mengilmui segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu. Mengetahui sesuatu itu bagaimana terjadinya, jika terjadi. Mengetahui sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi. Jika terjadi, bagaimana terjadinya. Maka ini semuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu. Ini tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua adalah kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu tersebut. Menetapkan sesuatu tersebut sebelum sesuatu terjadi. Ini ditakdirkan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menulis, ya. Setelah ditetapkan oleh Allah sesuatu itu, ya, sebelum terjadinya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menulis ketetapannya tersebut di Lauhul Mahfud, ya. Menulis di Lauhul Mahfud. Kemudian yang keempat, yang terakhir, setelah ditulis oleh Allah ketetapannya, baru Allah kemudian menciptakan sesuatu itu. Syekh Shalih Fauzan kemudian mengatakan, wal iman bidzalika ruknun min arkanil iman sittah. Dan mengimani akan takdir merupakan salah satu rukun iman yang harus kita imani dari rukun iman yang 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rasulullah SAW pernah bersabda, iman itu adalah engkau mengimani Allah,
malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan mengimani hari akhir, serta engkau mengimani takdir Allah baik atau yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini pernyataan Nabi SAW di sini sampai di mengimani takdir Allah yang baik dan yang buruk. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor 50, sedangkan Imam Muslim juga mengeluarkan hadis ini nomor 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang takdir, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan kadarnya, dengan ketetapannya, dengan ukurannya. Surat Al-Qamar ayat 49. Wal qadaru min af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Takdir atau qadar ini merupakan apa yang dilakukan oleh Allah. Merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jal. Wala yaqa'u syai'un fi mulkihi wa illa wa qad qaddarahu wa sya'ahu subhana. Dan sesuatu itu tidak akan terjadi di dalam kerajaannya kecuali telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dikehendaki oleh Allah. Apa yang telah ditakdirkan pasti terjadi. Apa yang telah dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Dan segala sesuatu itu terjadi atas apa? Atas ketentuan takdir Allah dan atas keinginan Allah Azza wa Jalla. Wa dzalika annallaha alima ma kana wa ma yakun. Hal itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui makan apa-apa yang telah lalu. Wa ma yakun, Allah juga mengetahui apa-apa yang akan terjadi. Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Bi ilmihil azali, dengan ilmunya yang azali, yang lampau. Alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abadan, di mana ilmunya ini Allah mensifati dirinya dengan ilmunya secara azali, abadan. Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu, dan sifat ilmunya ini adalah azali dan abadi selamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tsumma kataba dzalika fil lauhul mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menulis hal itu di Lauhul Mahfuz. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya surat Hadid ayat 22. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Allah berfirman, tidak ada satu musibah yang menimpa di muka bumi dan musibah yang menimpa pada dirimu illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali hal itu sudah menjadi ketetapan, telah ditulis oleh Allah min qabli an nabra'aha, sebelum musibah itu terjadi, sebelum musibah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai nakhluquha, sebelum kami menciptakannya, yaitu menciptakan musibah tersebut. Kemudian Allah berfirman, "Inna dzalika 'alallahi yasir." Sesungguhnya hal yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Sangatlah mudah. Di sini jelas di dalam surah Al-Hadid ayat 22 jelas bahwa seluruh apa yang menimpa di muka bumi ini dan menimpa pada diri kita sendiri, diri kita semua ini merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum hal itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga bersabda di dalam hadisnya, hadis yang seringkali kita dengar di dalam bab tentang masalah qadar. Nabi SAW bersabda, "Wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka." Dan ketahuilah bahwa apa yang menimpamu tidak akan sekali-kali akan luput darimu. Dan sebaliknya, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan apa-apa yang tidak ditetapkan bagimu atasmu tidak akan bisa menimpamu. Hadis ini
yaitu hadis yang seringkali kita dengar diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud ya dan Imam Ibnu Majah. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Di dalam hadis yang lain bahkan Rasulullah SAW bersabda, rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf, ya. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Artinya apa? Pena Allah Subhanahu wa taala menulis ya takdir telah diangkat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal itu ya sejak dahulu kala di zaman azali ya. Dan sudah ditulis oleh Allah, disimpan di Lauhul Mahfud ya. Lembaran-lembaran telah kering tersimpan di Lauhul Mahfud. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan seluruh takdir makhluk hidup itu ya jauh sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Fala yakunu syai'un illa bimasyiatillahi subhanahu wa ta'ala." Tidak ada sesuatu itu terjadi kecuali karena masyiah, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala yasulu syai'un illa wallahu khaliquhu. Ya, wallahu khaliquhu. Dan tidak ada sesuatu itu terjadi, tidak ada sesuatu itu didapatkan kecuali Allah lah yang telah menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Surah Az-Zumar ayat 62. Khalaqal khaira wa khalaqash syarra. Allah yang menciptakan kebaikan dan Allah pula juga yang menciptakan keburukan. Wa qaddaral khaira wa qaddarash syarra. Dan Allah pula yang mentakdirkan kebaikan dan Allah yang mentakdirkan pula keburukan. Wa hadza ma yusamma bi maratibil iman. Dan inilah yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan dengan maratibul iman. Iman bil qadar, yaitu ya tingkatan-tingkatan iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ulangi lagi ya agar ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi kita dan agar kita bisa mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Jadi maratibul iman, tingkatan-tingkatan iman kepada takdir yang harus kita ketahui adalah yang pertama bahwa kita mengimani Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis segala sesuatu di Lauhul Mahfud. Kemudian yang ketiga, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghendaki segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Maka tidaklah segala sesuatu itu terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat, tingkatan yang keempat. Kemudian tingkatan yang terakhir adalah tingkatan bahwa kita wajib untuk mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang ya menciptakan segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala yang tempat menyadar segala sesuatu. Hada huwal iman bil qadar. Ini merupakan iman terhadap takdir yang harus kita imani. Jadi kita mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, kita mengimani bahwa Allah menulis, mencatat segala sesuatu ya yang telah ditakdirkan oleh Allah di Lauhul Mahfud. Kemudian yang ketiga bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejadian sesuatu itu. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, masyiatullah ya. Kemudian yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Wal jahiliyah, adapun orang-orang jahiliyah ya, kanu yungkirunal qadar, mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ya ada pada firman Allah Subhanahu wa taala ya. Wa dalil ala dzalik, dalil bahwa orang-orang jahiliyah mengingkari qadar, mengingkari takdir ada pada 3 ayat di dalam Al-Quran. Ada pada 3 ayat di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan yang pertama di surat Al-An'am.
Di surat Al-An'am ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'." Allah berfirman, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang musyrik akan mengatakan, seandainya Allah berkehendak, maka niscaya kita tidak akan melakukan kesyirikan, ya. Dan juga bapak-bapak kami tidak akan melakukan kesyirikan. Seandainya Allah berkehendak juga, maka kami tidak akan mengharamkan, wala haramna min syai'. Allah tidak akan mengharamkan atas kita dari sesuatu. Jadi di dalam ayat ini mereka orang-orang musyrik, ya, dahulu mereka meragukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud, ya, mereka mengingkari takdir karena mengimani bahwa Allah berkehendak, ya, menghendaki kejadian segala sesuatu ini merupakan bagian dari takdir. Dan mereka orang-orang ahlul jahiliyah, mereka meragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mereka. Ya, makanya di dalam ayat ini mereka orang-orang ahlu jahiliyah mengatakan sebagaimana difirmankan oleh Allah, ya, orang-orang musyrik, ya, mengatakan seandainya Allah berkehendak. Nah, ini bentuk keraguan. Seandainya Allah berkehendak, maka kami tidak mungkin akan berbuat syirik. Nyatanya mereka berbuat syirik. Berarti mereka apa? Meragukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Niscaya bapak kami juga tidak akan melakukan syirik. Nah, di sini juga mereka meragukan, ya, meragukan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena terbukti bapak mereka melakukan kesyirikan. Wala haramna min syai'. Dan seandainya Allah berkehendak, maka niscaya Allah tidak akan mengharamkan kami dari sesuatu. Faktanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mereka akan sesuatu. Ini ayat yang pertama, ya, dalil bentuk pengingkaran orang-orang ahlul jahiliyah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua ada pada surat An-Nahl. Ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma 'abadna min dunihi min syai'." Wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma 'abadna min dunihi min syai'. Nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai'. An-Nahl ayat 35. Allah berfirman hampir senada dengan ayat sebelumnya, Al-An'am ayat 148. Allah berfirman, wa qala alladziina asyraku. Orang-orang yang berbuat syirik mengatakan, lau sya'allah, seandainya Allah berkehendak, ma'abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abauna. Kami dan bapak-bapak kami, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah berkehendak, kata mereka, ya, kami dan bapak-bapak kami, nenek moyang kami tidak akan mungkin menyembah kecuali selain Allah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala haramna min duni min syai', ya. Dan seandainya Allah berkehendak, maka niscaya kita tidak akan diharamkan, ya, dari sesuatu. Ini ayat yang kedua. Mereka meragukan masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Az-Zukhruf, ini dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga dari dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang ahlul jahiliyah, ya, tidak mengimani takdir Allah. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu law sya'ar rahmanu ma 'abadnahum, ya. Mereka mengatakan, mereka di sini adalah orang-orang musyrik mengatakan, lau sya'ar rahman, seandainya Allah yang Maha Pengasih berkehendak, ma'abadnahum, niscaya kami tidak akan menyembah berhala-berhala. Niscaya kami tidak akan menyembah berhala-berhala. Syekh Shalih Fauzan kemudian mengatakan, wal ulama fi tafsiri hadil ayat ala qaulain. Para ulama ketika menafsirkan ayat-ayat, ya, 3 ayat ini tentang, ya, tentang pengingkaran orang-orang ahlul jahiliyah tentang takdir Allah,
di dalam menafsirkan ayat-ayat ini ada dua perkataan, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ya, annal murad biqaulihi law Allah. Pendapat yang pertama dari kalangan ahlu tafsir, ulama-ulama tafsir tentang tiga ayat ini, ya. Maksud dari firman Allah, law Allah, seandainya Allah berkehendak, yaitu ada pada surah Al-An'am ayat 148, yaitu mereka hendak, orang-orang jahiliyah hendak menafikan qadar, menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti perkataan kita, yaqulun, mereka mengatakan, lau kana lillahi masyi'a ma tarakna na'mal hadil asya'. Ya, seperti perkataan kita, mereka mengatakan, seakan-akan mereka mengatakan bahwa seandainya Allah berkehendak, maka Allah tidak akan mungkin meninggalkan kita, ya, membiarkan kita melakukan kesyirikan. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Allah tidak akan mungkin membiarkan kita melakukan kesyirikan. Ini makna yang pertama, ya. Jadi maksudnya adalah mereka menafikan qadar. Mereka, ya, menafikan atau meniadakan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak berkehendak. Kehendak merupakan takdir Allah, ya, merupakan ketetapan Allah, ya. Allah tidaklah berkehendak, Allah tidaklah, ya, menakdirkan sesuatu. Ini menurut anggapan mereka. Seandainya Allah menakdirkan, seandainya Allah berkehendak, maka tidak mungkin Allah membiarkan kita berbuat apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya berbuat kesyirikan. Wa annahum humul ladina yaf'aluna hadil asya biduni masyiatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan mereka meyakini bahwa mereka yang melakukan ini tanpa ada hubungan dengan masyiatullah, tanpa ada hubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mereka menafikan qadar, menafikan takdir Allah. Wa adafu hadil af'al ila anfusihim, dan mereka menyandarkan perbuatan-perbuatan mereka ini kepada diri mereka sendiri dan kebebasan mereka di dalam berbuat. Fayakunu hadza nadhiru madhabil Mu'tazilah tamaman. Maka perkataan mereka ini, ya, hampir sama, ya, hampir sama persis dengan apa? Dengan anggapan orang-orang Mu'tazilah. Li'annahum yaqulun, karena orang-orang Mu'tazilah mengatakan, ya, laisa lillahi masyiatun fil kufri wal iman wal khair wasyarr wa innama hadza min sun'il basar. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah tidak menghendaki, ya, di dalam masalah kekufuran dan keimanan, sama halnya Allah tidak menghendaki, ya, dalam masalah kebaikan dan keburukan. Adapun masalah kekafiran, keimanan, keburukan dan kebaikan dan keburukan, ini murni dari perilaku dilakukan oleh hamba. Fayakunul Mu'tazilah qalu biqauli ahli jahiliyah. Maka dalam hal ini sama saja orang-orang Mu'tazilah, dari kalangan orang-orang Mu'tazilah berpendapat sama pendapatnya dengan apa? Dengan orang-orang ahli jahiliyah yang mengingkari adanya takdir. Jadi mereka orang-orang Mu'tazilah mengingkari, ya, adanya orang-orang yang kafir, adanya orang yang beriman, adanya orang-orang yang berbuat baik, ada orang yang berbuat buruk. Ini murni perbuatan orang tersebut. Perbuatan hamba tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Sama dengan pendapat mereka, ya. Sama dengan perkataan orang-orang ahli jahiliyah yang mengatakan lau sya'allahu ma abadna min duni, seandainya Allah berkehendak maka niscaya tidak akan apa? Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Seandainya Allah Subhanahu wa taala mempunyai takdir, memiliki takdir, berkehendak, niscaya Allah tidak akan membiarkan kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama dari kalangan para ulama tafsir. Pendapat yang kedua dari ayat-ayat tentang pengingkaran qadar dari orang-orang ahlu jahiliyah adalah wal qaulu tsani annal murad biqaulihim law sya'allahu ma asyrakna, ay annallaha jalla wa ala radin an af'alina hadhihi li'annahu law lam yarda lam yatrukna na'mal hadza fayakununa yu'minuna bil qadari lakin yahtajuna bihi ala taswiri kufrihim.
Perkataan yang kedua dari para ulama tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau sya'allahu ma asyrakna." Seandainya Allah berkehendak, niscaya kami tidak akan melakukan kesyirikan. Artinya apa? Artinya adalah annallaha jalla wa ala radin an af'alina. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita perbuat. Li'annahu law lam yardo. Karena ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, maka Allah tidak akan membiarkan kita untuk melakukan hal ini. Maka tatkala Allah membiarkan kita melakukan kesyirikan, berarti Allah ridho, ya. Fayakununa yu'minuna bil qadar. Maka dalam pendapat kedua ini mereka mengatakan bahwa mereka mengimani al-qadar. Orang-orang jahiliyah mengimani qadar Allah Subhanahu wa taala. Namun lakin yahtaju nabi ala taswi kufrim. Tapi imannya mereka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dijadikan hujah oleh mereka untuk membenarkan kekufuran yang mereka lakukan. Jadi mereka beralasan dengan hujah, beralasan dengan takdir di dalam apa? Melakukan kekufuran, di dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua. Kalau makna yang pertama tadi kita sebutkan, ya sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama tafsir bahwa makna yang pertama mereka menafikan takdir. Allah tidak berkehendak. Adapun makna yang kedua, Allah berkehendak. Tapi kehendak Allah itu ridho dengan apa? Dengan apa yang kita lakukan, ya. Allah berkehendak, tapi Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Kita melakukan kesyirikan, Allah ridho. Kita melakukan apa? Melakukan kemaksiatan, Allah ridho. Jadi mereka mengimani qadar Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka jadikan ya takdir Allah yang mereka imani ini sebagai hujah ya atas pembenaran kesyirikan yang mereka lakukan. Bal yablugul amr ila ayyakulu, bahkan kata Syekh Shalih Fauzan, sampai mereka itu bahkan mengatakan inna hadza ta'atun lillah. Sesungguhnya ini merupakan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Li'anna Allah sya'a, karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Wa nahnu ata'na masyiatahu, dan kami sekarang ini telah mentaati apa yang dikehendaki oleh Allah dan telah mentaati takdir Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini apa? Ini sungguh ya di luar akal yang sehat, akal fitrah kita ya, fitrah yang lurus ya. Bagaimana mereka berbuat maksiat, berbuat kekufuran, lantas mereka berhujah bahwa ini merupakan ketaatan kepada Allah karena sesungguhnya Allah telah berkehendak menghendaki kita untuk menjadi kafir, menghendaki kita untuk berbuat kemaksiatan, dan kita telah mentaati Allah di dalam kehendaknya. Ini akal-akalan mereka ya. Ini merupakan akal-akalan mereka. Dari mana mereka tahu bahwa ini kehendak Allah Subhanahu wa taala? Bukankah mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ya membenci kekufuran? Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai ketaatan, mencintai keimanan ya. Kalau mereka ingin berhujah ya dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka hendaknya mereka beriman. Ya, maka hendaknya mereka beriman, memiliki keimanan. Dengan memiliki keimanan, maka mereka telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu takdir ya, takdir Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini takdir yang baik ya. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pendapat yang kedua dari ulama ini ya, wahwa al-ihtijaj bil qadar, yaitu hujahnya mereka, hujah atau alasan orang-orang jahiliyah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk melegalkan apa yang mereka perbuat ya, yaitu melegalkan perbuatan-perbuatan mereka yang buruk ya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya apa yang telah mereka berbuat itu sama dengan perkataan orang-orang Jabariyah. Nah, Jabariyah ini merupakan salah satu sekte dari sekte Qadariyah, di mana orang-orang Jabariyah ini haitsu atsbatul qadar. Orang-orang Jabariyah ini menetapkan qadar, menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Jabariyah ini ya
lawan dari orang-orang Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan Allah tidak berkehendak. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh hamba itu murni pilihan hamba. Itu murni pilihan Allah. Allah tidak mempunyai sangkut paut, tidak mempunyai madkhal ataupun campur tangan di dalam masalah ini. Hamba ketika melakukan memilih kekufuran itu pilihannya. Ya. Tidak ada keinginan Allah Subhanahu wa taala dalam ini. Begitu juga ketika hamba memilih keimanan, memilih kebaikan, memilih keburukan dan sebagainya. Lah, perkataan yang kedua ini dari para ulama berbeda dengan yang pertama. Ya, ini adalah perkataan orang-orang Jabariyah, ya juga yang dikatakan oleh orang-orang oleh orang-orang ahlul jahiliyah. Orang-orang Jabariyah, mereka menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Wahtajjubi ala istisani af'alim al-qabihah. Namun mereka berhujjah dengan takdir ini untuk apa? Untuk melegitimasi, untuk membuat baik apa-apa yang dilakukan oleh mereka dari perbuatan-perbuatan buruk. Sebagai hujah dalam perbuatan buruk mereka. Yaqulun, mereka orang-orang Jabariyah mengatakan, innal abda mujbarun ala af'alihi. Ya. Bahwasanya hamba ini terpaksa di dalam melakukan aktivitas, melakukan perbuatan. Fahum warathatu ahli jahiliyah fi hada. Maka dalam hal ini mereka sama saja pewaris orang-orang jahiliyah dalam hal ini. Nah, ini pendapat yang kedua dari para ulama tafsir. Fal ayat tadullu ala ahadil ma'nayaini. Maka ayat-ayat tentang pengingkaran orang-orang ahli jahiliyah terhadap takdir Allah menunjukkan salah satu di antara dua makna ini. Menunjukkan bahwa mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya mereka mengingkari bahwa Allah tidak berkehendak, ya. Karena seandainya Allah berkehendak, niscaya Allah tidak akan membiarkan kita melakukan keburukan. Ini atas dasar makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ya, Allah berkehendak. Namun Allah ridho terhadap apa yang dilakukan oleh mereka dari perbuatan buruk mereka. Mereka berhujjah dengan takdir Allah di dalam perbuatan buruk yang mereka lakukan. Syekh Fauzan mengatakan fal ayatu tadullu ala ahadil ma'nayaini. Maka ayat-ayat ini menunjukkan salah satu dari dua makna ini. Imma nafyul qadar, bisa jadi menunjukkan pengingkaran mereka terhadap qadar, artinya penafian mereka, penghapusan mereka terhadap takdir Allah. Wa imma itsbatul qadar wal ihtijat bihi ala Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mereka menetapkan takdir tapi menjadikan takdir ini sebagai alasan hujah di dalam melakukan maksiat mereka. Faraddallahu alaihim biqaulihi, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan perkataan mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 148. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Ini bentuk bantahan Allah kepada mereka. Orang-orang yang meragukan takdir Allah, artinya orang yang menafikan takdir Allah. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Katakan, apakah kalian memiliki pengetahuan akan hal ini sehingga kalian mengeluarkan apa yang kalian keluarkan? Ya. Ai ma hiyal hujjah ala hadzal qaul wa huwa anna Allah lam yansha hadzal kufr. Artinya, kata Syekh Shalih Fauzan, apa alasannya tentang perkataan mereka ini bahwa Allah Subhanahu wa taala lam yasha hadzal kufr. Allah tidak menghendaki kekufuran ini. Wa ala tafsir tsani, adapun menurut penafsiran yang kedua, mahiyal hujjah ala annallaha radiyalakum hadil af'al. Apa alasannya, ya? Apa alasannya, apa hujahnya, apa dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah ridho terhadap apa yang mereka perbuat, ya. Telah ridho apa yang kalian perbuat, ya, yaitu perbuatan kekufuran, perbuatan kesyirikan dan perbuatan dosa-dosa yang lainnya. Wa ma dalilukum annallaha radiyaha, dan apa dalilnya bahwa Allah telah meridhoi apa yang kalian perbuat semua? Aina dalil, mana dalilnya? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan,
Kul hal indakum min ilmin, apakah kalian mengetahui atau apa kalian mempunyai ilmu? Fatukhrijuhu lana, ya. Lantas kalian kemudian ya mengambil kesimpulan hal itu untuk kami. In tattabi'una illa dhanna, sesungguhnya kalian hanyalah mengikuti prasangka semata. Wa in antum illa takhrusun, dan sesungguhnya kalian telah berbuat mengada-ngada. Kul, maka Allah mengatakan di ayat yang selanjutnya, ayat 149 dari surah Al-An'am, kul falillahil hujjatul balighah, katakan bahwa Allah memiliki dalil alasan yang kuat, alasan yang bijak. Falau syaa lahadakum ajmain, maka seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah mudah untuk menjadikan kalian mendapatkan hidayah seluruhnya. Wallahu jalla wa ala yahdi man yasha. Maka kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ya yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah juga yang menyesatkan siapa yang dikehendaki dengan hikmahnya, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lam man yastahiqul hidayah, dan Allah pula yang mengetahui siapa yang berhak untuk hidayah. Wa ya'lam man la yastahiqul hidayah, dan Allah pula yang mengetahui siapa yang tidak berhak mendapatkan hidayah. Fala yad'ul hidayah illa fi mawdi'iha sahih al-la'iq biha, maka Allah tidaklah meletakkan hidayah ini kecuali kepada tempatnya yang benar, yang sesuai, yang pantas untuknya untuk mendapatkan hidayah. Wa radda alaihim bi annahu law kana radiyan bi af'alihim lamma ba'atha ar-rusula bi inkari syirki. Dan Allah membantah pernyataan mereka, anggapan mereka, seandainya Allah Subhanahu wa taala rela, seandainya Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap apa yang mereka lakukan, niscaya tidaklah mungkin Allah akan mengutus rasul-rasulnya dan mengingkari kesyirikan. Nah, ini bentuk ya jawaban yang telak bagi mereka. Seandainya mereka berhujjah bahwa Allah meridhoi perbuatan mereka, maka kita katakan sebaliknya. Jika Allah meridhoi perbuatan mereka, niscaya Allah tidak akan mengutus rasulnya, ya, membiarkan kalian dalam terombang-ambingan kalian di dalam kesyirikan kalian. Niscaya Allah membiarkan kalian di dalam kesyirikan kalian. Ya, buktinya bahwa Allah tidak ridho terhadap apa yang kalian lakukan terhadap kesyirikan tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk menjelaskan tentang tauhid, mengajak tentang tauhid dan memerangi kesyirikan, mengingkari kesyirikan. Wal amru bit tauhid, dan memerintahkan kepada kalian dari rasul ini, para rasul ini, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat ini seorang rasul yang memiliki misi, an i'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah taghut, yaitu sembahan selain Allah. Falau kana radiyan bi ibadati taghut, seandainya Allah ridha ya terhadap peribadatan mereka, terhadap taghut, ridho terhadap kekufuran mereka, ridho terhadap kesyirikan mereka, sebagaimana yang mereka dakwai, yang mereka klaim, lamma arsalar rusul, niscaya Allah tidak akan mengutus rasulnya. Tanha an dalik, ya, di mana salah satu misi rasul adalah melarang mereka untuk berbuat kesyirikan. Fadalla hadza ala annahu la yardal kufur, maka hal ini jelas sebagai bukti bahwa Allah tidak meridhoi kekufuran, tidak meridhoi kesyirikan, tidak meridhoi kemaksiatan dan segala perkara-perkara yang menyeleweng dari apa yang ditetapkan oleh Allah. Bal yubghiduha, bahkan ya sebaliknya Allah membenci kekufuran, membenci kesyirikan, membenci kemaksiatan dan mengingkarinya Subhanahu wa taala. Wa kadzalika fi surat Az-Zukhruf, begitu juga di dalam surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan mereka dengan firman-Nya, "Ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yakhrusun."
Mereka tidak mempunyai sedikit pun ilmu tentang hal ini, tentang masalah takdir ini. Sesungguhnya mereka hanya membual belaka. Surah Az-Zukhruf ayat 20. Ya, ini ya senada dengan firman Allah, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Apakah kalian memiliki ilmu sehingga kalian bisa memutuskan atau menyimpulkan hal itu untuk kami? Fahum yataqawwaluna 'ala Allah. Dalam hal ini mereka telah membual. Mereka telah ya berkata-kata tentang atas Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak mereka miliki ilmunya. Wa hadhil umur la yajuzul kalam fiha. Maka tidak boleh kita berkata-kata tentang Allah, berkata-kata atas Allah ya kecuali dengan dalil dari syariat, dalil dari nas Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kemudian kita berkata-kata seenak kita sendiri tentang masalah Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwasanya Allah telah meridhoi ini, Allah tidak ridho ini dan sebagainya. Ini bentuk perkataan-perkataan atas Allah ya tanpa dasar ilmu. Kita tahu bahwa berkata-kata tentang Allah tidak atas dasar ilmu merupakan satu perbuatan dosa besar ya. Perbuatan dosa besar yang ya Allah Subhanahu wa taala mengingkari hal ini di dalam ayatnya. Wallahu taala alam. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, masalah yang ke-43 ini yaitu mereka orang-orang jahiliyah menentang takdir merupakan masalah yang hal ini banyak juga pengikutnya. Dari sebagian orang-orang yang menisbahkan mereka kepada Islam ya, menisbahkan kepada Islam. Mereka menentang takdir, ya. Bisa jadi mereka menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau ada di antara mereka yang menentang takdir dengan bentuk ya, menetapkan takdir untuk membenarkan perbuatan maksiat, perbuatan kekufuran, perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Itulah para jamaah pembahasan kita pada sore hari ini berkenaan dengan masalah yang ke-43, yaitu kebiasaan orang jahiliyah menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas masalah yang ke-44 ya, yaitu tentang berhujahnya mereka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhujah dengan takdir Allah. Ini sebenarnya ya, masalah ini kita bahas dan penjelasannya pada masalah yang ke-43 ya, bagian dari 43 kebiasaan orang jahiliyah mereka berhujah ya tentang kepada Allah dengan takdir Allah dalam perbuatan maksiat. Tapi para jamaah, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan di sore hari ini. Sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar kami. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu masalah yang ke-44 pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.